telah berkata Hujjatul Islam wa Qutbul Ulum Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, wala tada'is salata fil jama'ati, dan janganlah engkau tinggalkan sembahyang 5 waktu berjamaah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa sembahyang, arba'ina yauman, selama 40 hari, 40 malam dia sembahyang, as-salawati, akan segala sembahyang fardu, fi jama'atin, dalam berjamaah, la tafutuhu fiha takbiratul ihram, tidak keluputan akan dia pada sembahyang itu oleh takbiratul ihram, artinya dia memperdapati takbiratul ihram bersama imam dan tidak masbuk. Kataballahu lahu bara'ataini, niscaya Allah menulis baginya bara'ataini, 2 kelepasan. Bara'atan minan nifaqi, kelepasan daripada sifat munafik, artinya di hatinya Allah bersihkan daripada sifat munafik, artinya dia bukan orang munafik. Wa bara'atan minan nari, dan kelepasan daripada api neraka. Jadi siapa yang mampu melaksanakan salat berjamaah selama 40 hari 40 malam tanpa masbuk, dia dapat memperdapati takbiratul ihram bersama imam, maka dia dapat jaminan dari Allah, daripada Rasulullah, lepas daripada sifat munafik dan lepas daripada api neraka. Ala siyama subuh, apakan lagi sembahyang subuh berjamaah, itu besar pahalanya. Fa innal jama'ata fiha afdalu minal jama'ati fil isya'i, maka sesungguhnya berjamaah pada salat subuh itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya dibandingkan berjamaah pada salat isya. Wal jama'atu fi hadhihi, dan bermula melaksanakan salat berjamaah fi hadhihi, pada ini salat isya, dan salat subuh, afdalu, itu lebih afdal, minha, daripada salat itu, fi sa'iri salawati, pada seluruh salat-salat. Jadi yang paling gonol di antara salat-salat itu apabila dikerjakan berjamaah itu salat subuh dan salat isya. Wa amma afdalus salawati, adapun keabdalan sembahyang setelah urutan subuh dan asar, setelah urutan subuh dan isya, bahia salatul asri, kemudian peningkat ketiga yaitu sembahyang asar berjamaah. Nah, wa fil hadisi, disebutkan dalam hadis, man syahidal isya'a fa ka'annama qama nisfa lailatin, barang siapa mampu menyaksikan salat isya berjamaah, mengerjakan salat isya berjamaah, apalagi di masjid, maka seakan-akan dia beribadah separuh malam, pahalanya seperti beribadah separuh malam. Waman syahida subha, barang siapa dia menyaksikan jamaah, artinya salat ikut berjamaah sembahyang subuh, maka annama qama lailatan, maka seakan-akan dia beribadah semalaman suntuk. Nah, wassalatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi, maka bermula sembahyang berjamaah itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya atas sembahyang sendirian, ay al-munfaridi, sembahyang sendirian. Berapa keabdalannya? Bisab'in wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat. Ay salatan, seperti dia mengerjakan 27 kali salat. Jadi bila kita sembahyang berjamaah itu
Dibandingkan sembahyang sendirian, itu sembahyang berjamaah itu seperti kita mengerjakan 27 kali sholat. 27 kali sholat itu mendapatkan 27 derajat. Nah, kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa in kunta tatasahalu ay tatasamahu fi misli hadzal rubhi wa hiya fadilatul jamaah fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi wa innama samaratul ilmi al amalu bihi. Ujar Imam Ghazali mengatakan, maka jika engkau menganggap enteng, menganggap hawai, menganggap biasa-biasa saja, fi misli hadzal rubhi, pada ini, seumpama ini keuntungan yang besar, yaitu fadilat berjamaah. Kan keuntungan besar fadilat berjamaah nih. Orang sembahyang sorangan di rumah satu aja dapat derajat. Tapi kalau berjamaah di masjid dilanggar itu 27 derajat, kan dapat keuntungan besar nih. Kalau orang berdagang tuh kan 2 kali lipat aja untung sudah. Ini banyak benar lipatan gandanya 27. Yaitu fadilat berjamaah namanya. Siapa yang menganggap enteng, kamu yang menganggap enteng ini keuntungan besar, biasa aja berjamaah tuh sama aja sama yang di rumah cukup aja sudah aja. Itu kan menganggap enteng. Nah, fa ayyu faidatin laka, maka apa jua faidah bagi engkau fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu. Apa gunanya engkau menuntut ilmu selama ini? Apa faedahnya kamu menuntut ilmu selama ini kalau ilmu itu tidak diamalkan? Orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmu, mestinya dia mengerjakan sholat itu secara berjamaah. Karena orang yang mengerjakan sholat berjamaah itu adalah bukti dia mengamalkan ilmu yang ia tuntut. Jadi walaupun kita banyak ilmu, walaupun kita sekolah tinggi, tapi kalau sembahyang sorangan, sembahyangnya kada berjamaah padahal tidak ada uzur syar'i bagi kita, maka ilmu kita itu kada ada faedahnya. Kata Imam Ghazali ini, apa faedahnya selama ini kamu menuntut ilmu berpuluh-puluh tahun, tapi kamu tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, tidak mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu salat berjamaah. Nah, wa inna ma samaratul ilmi al-amalu bihi, hanya saja buah daripada ilmu itu ialah mengamalkan dengan ilmu tersebut. Jadi kalau kita berilmu tapi kada mengamalkan ilmunya, itu seperti pohon yang kada berbuah. Kita menanam pohon tapi buahnya enggak ada. Seperti itu juga kita berilmu, kalau tidak diamalkan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka sepatutnya lah bagi kita orang-orang yang menuntut ilmu agama, kita amalkan ilmu agama kita dengan beramal soleh, dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan memakmurkan masjid-masjid, langgar-langgar yang ada di sekitar kampung kita, dengan sembahyang berjamaah. Kalau tidak bisa sembahyang berjamaah kelima waktunya, ya minimal salat isya dan salat subuh berjamaah. Karena ada ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, wa Ahmadu wa Abu Daud, riwayat daripada Imam Ahmad dan Abu Daud, an Ubay, daripada Ubay. Ini apakah Ubay bin Ka'ab? Wallahu alam lah, karena ada di antara sahabat Nabi itu Ubay bin Ka'ab. Inna hataini salataini, sesungguhnya kata Rasulullah, ini dua salat, yakni al-isya'a was subha. Yang dimaksud dua salat itu ialah sembahyang isya dan sembahyang subuh. Itu min asqalis salati 'alal munafiqin, itu termasuk paling berat sembahyang atas orang-orang munafik. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW itu tandanya orang munafik itu mereka itu berat untuk melaksanakan salat isya dan subuh secara berjamaah. Walau ya'lamuna fadla ma fihima, jikalau mereka itu mengetahui akan kelebihan
pahala yang terkandung dalam sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah, la atau huma walau habwan, saya mereka itu akan mendatangi salat berjamaah subuh dan isya itu walaupun dengan cara bekaraut atau bekesot. Alaikum bisofil muqaddam, lazimi lihat akan kalian dengan sembahyang berjamaah itu di saf awal, di saf yang pertama cari. Fa innahu ala misli safil malaikah, maka sesungguhnya saf pertama itu seumpama saf para malaikat. Walau ta'lamuna fadilatahu, jikalau kalian mengetahui akan keutamaan salat di saf pertama itu, lab tadartumuhu, niscaya kalian saling berabut untuk mendapatkan saf pertama itu. Wa salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu, sembahyangnya seorang laki-laki bersama seorang laki-laki, artinya berjamaah nih berdua nih, misalnya imam lawan makmum, itu lebih baik daripada sembahyangnya sendirian, daripada tidak berjamaah. Wa salatuhu ma'ar rajulaini, dan sembahyangnya beserta dua orang laki-laki, berarti bertiganya nih, inya bersama dua orang laki-laki berarti bertiga nih berjamaah. Azka itu lebih baik min salatihi, daripada sembahyangnya ma'ar rajuli berduaan. Nah, bertiga tuh lebih baik daripada berdua. Nah, wa makana aksara fahuwa ahabbu ilallah. Nah, jamaah yang banyak itu, semakin banyak jumlahnya itu semakin baik itu, maka itulah yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi wasyaikhani, diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, laqad hamamtu an amira bis salati wa tuqamu thumma amiru rajulan fayumun nas thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzumun min hatabin ila qaumin la yashhaduna al-jamaah wa ahriqa alaihim buyutahum bin nari. Ujar Rasulullah, sungguh aku mencita-cita bahwa aku menyuruh dengan sembahyang, maka dikomatkan sembahyang untuk melaksanakan sembahyang berjamaah, kemudian aku suruh seorang laki-laki untuk mengimami jamaah di masjid. Tapi jasidin, aku hendak berjalan, bertugas nih, besertaku beberapa orang laki-laki yang mana beserta mereka untuk membawa beberapa ikatan daripada kayu bakar, untuk menuju sekelompok manusia yang mana mereka itu tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, begana di rumah aja, sembahyang di rumah aja, maka aku hendak membakar, kata Rasul, atas mereka itu akan rumah-rumah mereka itu dengan api. Nah, jadi Rasulullah nih jasidin apa juga sembahyang di rumah, sembahyang ke masjid berjamaah nih bubana lakian nih, hendak ku bakar apa rumah mereka itu kada mau turun ke langgar, kada turun ke masjid untuk berjamaah, aku hendak bakar ya Rasulullah rumah mereka itu. Nah, Rasulullah hendak membakar, artinya ini sangat menyuruh benar Rasulullah untuk kita melaksanakan salat berjamaah di masjid atau di langgar yang bubuhan lakian nih terutama. Nah, sampai ke itu ancaman Rasulullah hendak membakar rumah mereka itu dengan kayu bakar bila buhannya itu masih sembayangan di rumah. Cuman para sahabat Nabi itu seberataan mereka itu tulak ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah bersama Rasulullah SAW, karena apabila ada di antara mereka itu yang berat, terutama berat sembahyang subuh berjamaah, sembahyang isya berjamaah, nah itu tanda-tandanya orang munafik di zaman Nabi ini. Tanda-tandanya itu orang munafik, bukan orang Islam. Karena orang munafik itu sangat berat bagi mereka melaksanakan salat subuh dan salat isya secara berjamaah.